warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yes I Can. Di video kali ini saya akan bahas mengenai persamaan garis lurus. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan persamaan garis lurus. Ini adalah video part 4. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video part 1, 2, dan 3, ada baiknya kalian tonton dulu videonya ya, agar kalian bisa lebih memahami materi di video kali ini. Linknya saya simpan di description box. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai persamaan garis lurus. Soal nomor 4. Carilah persamaan garis yang melalui titik 3,-2 dan 7,8. Nah, soal nomor 4 ini adalah persamaan garis yang melalui dua titik. Maka rumus yang kita pakai adalah Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi dengan X1 per X2 dikurangi dengan X1. 3,-2 adalah titik yang pertama dan 7,8 adalah titik yang kedua. 3 sebagai X1, min 2 sebagai Y1, 7 sebagai X2, dan 8 sebagai Y2. Langsung aja kita substitusi. Y dikurang Y1-nya adalah min 2 per Y2-nya adalah 8 dikurangi Y1-nya adalah min 2 sama dengan X dikurangi dengan X1 yaitu 3 per X2-nya adalah 7 dikurang dengan X1-nya adalah 3. Nah, di sini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan, maka harus kita ubah dulu tandanya. Negatif ketemu negatif adalah positif. Maka tandanya berubah menjadi Y plus 2 per, ini juga sama, kita ubah dulu. Negatif ketemu negatif, tandanya berubah menjadi positif. Maka 8 ditambah 2 adalah 10. Kemudian ini masih X min 3 per 7 dikurang 3 adalah 4. Setelah ini kita kali silang. 4 kita kalikan dengan Y plus 2 sama dengan 10 kita kalikan dengan X min 3. Langkah selanjutnya kita sederhanakan dengan menggunakan perkalian distributif atau perkalian pelangi. 4 kali Y adalah 4Y, 4 kali positif 2 adalah positif 8, sama dengan 10 kali X adalah 10X, 10 dikalikan min 3 adalah min 30. Jika persamaannya sudah seperti ini, kalian boleh memilih akan dibuat menjadi bentuk implisit atau bentuk eksplisit. Kita coba dulu untuk bentuk yang implisit. Untuk bentuk implisit, setiap unsurnya ada di ruas kiri. Maka 10X dan min 30 harus kita jadikan 0 dengan menggunakan penyetaraan. Kita mulai dari 10X. Dengan menggunakan penyetaraan, yang awalnya di ruas kanan bernilai positif 10X, maka di ruas kiri menjadi negatif 10X. Kemudian untuk min 30, kita gunakan penyetaraan. Yang awalnya di ruas kanan bernilai negatif 30, maka di ruas kiri bernilai positif 30. Kemudian kita tulis plus 4Y plus 8 sama dengan 0. Kemudian di sini ada suku yang sejenis, kita sederhanakan. Kita tulis dulu mulai dari variabel X, yaitu min 10X, dilanjut dengan variabel Y-nya, plus 4Y, kemudian dilanjut dengan konstantanya yaitu 30 ditambah 8 adalah 38, sama dengan 0. Persamaannya masih bisa kita sederhanakan. Bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Karena variabel X-nya bernilai negatif, maka kita bagi seluruhnya dengan min 2. Mulai dari min 10X. Min 10X dibagi min 2 adalah 5X. 4Y dibagi min 2 adalah min 2Y.
38 dibagi min 2 adalah min 19. Sama dengan 0 dibagi min 2 adalah 0. Jadi ini adalah persamaan yang berbentuk implisit. Untuk bentuk yang eksplisit, di ruas kiri hanya ada variabel y, maka kita sisakan di ruas kiri 4y sama dengan, untuk peselapannya kita jadikan 0 dengan menggunakan penyetaraan. Yang awalnya di ruas kiri bernilai positif 8, maka di ruas kanan menjadi negatif 8. Kita mulai dulu dari 10x dikurang 30 dikurang 8. Nah, di sini ada suku yang sejenis, bisa kita selesaikan. Maka ini masih 4y sama dengan 10x min 30 dikurang 8 adalah min 38. Bentuk eksplisit variabel y-nya memiliki koefisien 1. Karena di sini variabel y-nya memiliki koefisien 4, maka seluruhnya harus kita bagi dengan 4. 4y dibagi 4 adalah y, 10x dibagi 4 adalah 10 per 4x, min 38 dibagi 4 adalah min 38 per 4. Jadi ini adalah persamaannya yang berbentuk eksplisit. Next, carilah persamaan garis yang melalui titik min 9,4 dan 2,5. Untuk soal nomor 5, ini juga merupakan persamaan yang melalui dua titik, maka rumus yang kita pakai adalah y min y1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi dengan x1 per x2 dikurangi dengan x1, di mana min 9,4 ini adalah titik yang pertama dan 2,5 adalah titik yang kedua. Maka min 9 ini sebagai x1, 4 sebagai y1, 2 sebagai x2, dan 5 sebagai y2. Langsung aja kita substitusi, y dikurangi y1-nya adalah 4 per y2-nya adalah 5 dikurangi dengan y1-nya adalah 4 sama dengan x dikurangi dengan x1-nya adalah min 9 per x2-nya adalah 2 dikurang dengan x1-nya adalah min 9. Kemudian kita selesaikan. Ini masih y min 4 per 5 dikurangi 4 adalah 1 sama dengan x. Nah, ini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan. Tandanya harus kita ubah terlebih dahulu. Negatif ketemu negatif adalah positif. Maka tandanya berubah menjadi positif 9 per, ini juga tandanya harus kita ubah dulu. Negatif ketemu negatif adalah positif. Maka 2 ditambah 9 adalah 11. Langkah selanjutnya kita kali silang. 11 kita kalikan dengan y min 4 sama dengan 1 kita kalikan dengan x plus 9. Langkah selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan perkalian distributif atau perkalian pelangi. 11 kali y adalah 11y, 11 dikalikan min 4 adalah min 44, sama dengan 1 kali x adalah 1x, atau bisa kita tulis dengan x. 1 dikalikan positif 9 adalah positif 9. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kalian boleh pilih menggunakan bentuk implisit atau eksplisit. Kita coba dulu untuk yang bentuk implisit. Semua unsurnya ada di ruas kiri, maka x dan plus 9 harus kita jadikan 0 dengan menggunakan penyetaraan. Mulai dari x, kita gunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kanan bernilai positif x, maka di ruas kiri menjadi negatif x. Kemudian untuk 9, kita gunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kanan bernilai positif 9, maka di ruas kiri bernilai negatif 9. Kemudian kita tulis plus 11y min 44 sama dengan 0. Di sini ada suku yang sejenis, min 9 dan min 44. Ini harus kita selesaikan.
kita tulis dulu mulai dari variabel X, min X. Kemudian untuk variabel Y-nya adalah plus 11Y dilanjut dengan konstantanya. Min 9 dikurangi 44 adalah min 53, sama dengan 0. Karena variabel X-nya bernilai negatif, maka bentuk ini bisa juga kita kalikan seluruhnya dengan negatif 1. Negatif X dikalikan dengan negatif 1 adalah X. 11Y kita kalikan dengan negatif 1 adalah negatif 11Y. Negatif 53 dikalikan dengan negatif 1 adalah plus 53, sama dengan 0 kali negatif 1 adalah 0. Jadi ini adalah persamaannya yang berbentuk implisit. Kemudian kita lanjut untuk yang bentuk eksplisit. Di ruas kiri hanya ada variabel Y. Karena di sini variabel Y-nya adalah 11Y, maka yang ada di ruas kiri hanya 11Y. Sama dengan min 44-nya kita jadikan 0 dengan menggunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kiri bernilai negatif 44, maka di ruas kanan menjadi positif 44. Kita tulis dulu untuk X-nya ditambah 9 ditambah 44. Nah, ini ada suku yang sejenis, bisa kita selesaikan. 11Y sama dengan X. 9 ditambah 44 adalah 53. Agar bentuknya menjadi eksplisit, maka seluruhnya harus kita bagi dengan 11. 11Y dibagi 11 adalah Y, sama dengan 1X dibagi 11 adalah 1/11X. Kemudian ini positif dibagi positif adalah positif. 53 dibagi 11 adalah 53/11. Jadi ini adalah persamaannya yang berbentuk eksplisit. Contoh selanjutnya, carilah persamaan garis yang melalui titik min 5,2 dan 3,6. Untuk soal nomor 6, masih persamaan yang melalui dua titik, maka rumus yang kita pakai adalah Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Di mana min 5,2 adalah titik yang pertama dan 3,6 adalah titik yang kedua. Min 5 sebagai X1, 2 sebagai Y1, 3 sebagai X2, dan min 6 sebagai Y2. Langsung aja kita substitusi. Y dikurangi Y1-nya adalah 2 per Y2-nya adalah min 6 dikurang dengan Y1-nya adalah 2. Sama dengan X kita kurangi dengan X1-nya adalah min 5 per X2-nya adalah 3 dikurang dengan X1-nya adalah min 5. Kemudian kita selesaikan. Ini masih Y min 2 per min 6 dikurangi 2 adalah min 8 sama dengan X. Nah, ini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan, maka harus kita ubah dulu tandanya. Negatif ketemu negatif adalah positif, maka tandanya berubah menjadi positif 5 per, ini juga sama, negatif ketemu negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. 3 ditambah 5 adalah 8. Langkah selanjutnya kita kali silang. 8 kita kalikan dengan Y min 2 sama dengan min 8 kita kalikan dengan X plus 5. Setelah ini kita selesaikan, kita gunakan perkalian distributif atau perkalian pelangi. 8 kali Y adalah 8Y. 8 kali negatif 2 adalah negatif 16. Sama dengan negatif 8 dikalikan dengan X adalah negatif 8X. Negatif 8 kita kalikan dengan 5 adalah negatif 40. Kemudian jika bentuknya sudah seperti ini, bisa kalian ubah menjadi bentuk implisit atau bentuk eksplisit. Kita mulai dulu untuk yang bentuk implisit. Untuk bentuk implisit, seluruh unsurnya ada di ruas kiri. Maka min 8X dan min 40 harus kita jadikan 0. Kita gunakan penyetaraan. Mulai dari min 8X, kita gunakan penyetaraan.
yang awalnya di ruas kanan bernilai negatif 8x, maka di ruas kiri bernilai positif 8x. Kemudian untuk min 40, kita gunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kanan bernilai negatif 40, maka di ruas kiri bernilai positif 40. Kemudian plus 8y dikurang 16 sama dengan 0. Di sini ada suku yang sejenis, plus 40 dan min 16. Ini harus kita selesaikan. Kita tulis dulu mulai dari variabel x-nya, yaitu 8x, kemudian variabel y-nya plus 8y. Nah, untuk konstantanya 40 dikurangi 16 adalah plus 24, sama dengan 0. Kemudian bentuknya kita sederhanakan, seluruhnya kita bagi dengan 8. 8x dibagi 8 adalah 1x, atau bisa kita tulis dengan x. 8y kita bagi dengan 8 adalah 1y, atau bisa kita tulis dengan y. 24 dibagi dengan 8 adalah 3, sama dengan 0 dibagi 8 adalah 0. Jadi ini adalah persamaannya yang berbentuk implisit. Untuk yang berbentuk eksplisit, di ruas kiri hanya ada variabel y, karena di sini variabel y-nya adalah 8y, maka di ruas kiri hanya kita sisakan 8y. Sama dengan untuk min 16 kita jadikan 0, kita gunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kiri bernilai negatif 16, maka di ruas kanan menjadi positif 16. Kita tulis dulu min 8x min 40 plus 16. Nah, di sini ada suku yang sejenis, bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Maka 8y sama dengan min 8x min 40 ditambah 16 adalah min 24. Karena di sini koefisien y-nya masih 8, supaya bentuknya menjadi eksplisit, maka seluruhnya kita bagi dengan 8. 8y dibagi 8 adalah 1y, atau bisa kita tulis dengan y, sama dengan min 8x dibagi 8 adalah min 1x, atau bisa kita tulis dengan min x. Min 24 dibagi 8 adalah min 3. Jadi ini adalah persamaannya yang berbentuk eksplisit. Soal selanjutnya, jika gradien dari garis 4b min 1x min 4y sama dengan 4 adalah 5, maka nilai b adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 7, karena bentuk persamaan yang diketahui gradiennya, maka persamaan yang ada di soal nomor 7, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk eksplisit. Kemudian, jika persamaannya sudah berbentuk eksplisit, maka nilai B-nya bisa kita cari dari gradiennya. Langsung aja kita selesaikan. Nah, untuk bentuk eksplisit, yang ada di ruas kiri adalah variabel y-nya. Maka di ruas kiri hanya ada min 4y, sama dengan, kemudian ini merupakan satu kesatuan, harus kita jadikan 0. Kita gunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kiri bernilai positif 4b min 1x, maka di ruas kanan menjadi negatif 4b min 1x ditambah dengan 4. Kemudian karena di sini koefisiennya masih bernilai min 4, maka seluruhnya kita bagi dengan min 4. Min 4y dibagi min 4 adalah 1y, atau bisa kita tulis dengan y, sama dengan min 4b min 1x dibagi min 4 adalah min 4b min 1 per min 4x. Positif 4 dibagi negatif 4 adalah negatif 1. Nah, sekarang persamaannya sudah berbentuk eksplisit, maka kita lihat gradiennya adalah koefisien di depan variabel x. Maka kita dapat gradiennya adalah min 4b min 1 per min 4. Kemudian kita bisa mencari nilai b dari gradien yang sudah ada, yaitu min 4b min 1 per min 4. Karena gradiennya sudah diketahui yaitu 5, maka kita substitusi nilai M-nya adalah 5 sama dengan negatif 4b min 1 dibagi min 4 adalah positif 4b min 1 dibagi dengan 4.
Ini negatif dibagi negatif, tandanya berubah menjadi positif. Langkah selanjutnya kita kali silang. 4B-1 kita kalikan dengan angka di bawah 5. Kita ubah 5 ini menjadi bentuk pecahan yaitu 5/1. 1 dikalikan 4B-1 adalah 4B-1. Sama dengan 5 kita kalikan dengan 4 adalah 20. Kemudian untuk mencari nilai B, kita pisahkan antara variabel dan konstanta di ruas yang berbeda. Usahakan untuk variabel ada di ruas kiri, agar kalian tidak bingung untuk mencari nilai B-nya. Maka negatif 1 harus kita jadikan 0 dengan menggunakan penyetaraan. Yang awalnya di ruas kiri bernilai negatif 1, maka di ruas kanan bernilai positif 1. Maka 4B sama dengan 20 kita tambah dengan 1. 4B sama dengan 20 tambah 1 adalah 21. Maka nilai B-nya tinggal kita bagi 21 dibagi dengan 4. Jadi kita dapat nilai B-nya adalah 21/4. Contoh selanjutnya. Persamaan garis pada gambar di bawah ini adalah, untuk soal nomor 8, ada sebuah garis pada koordinat kartesius. Kita harus mencari persamaannya. Saya punya rumusnya yaitu AX ditambah dengan BY sama dengan A kali B, di mana A ini adalah titik di sumbu Y dan B ini adalah titik di sumbu X. Langsung aja kita substitusi. A-nya adalah 3, maka ini 3X. B-nya adalah -4, maka -4Y. Sama dengan kita kalikan A kali B. A-nya adalah 3, dikalikan dengan B-nya adalah -4. Kita selesaikan yang ruas kanan, maka ini masih 3X -4Y sama dengan 3 dikalikan -4 adalah -12. Nah, kita dapat ini adalah persamaannya. Jika kalian ingin contoh soal yang lebih banyak seperti nomor 8, bisa kalian pelajari di video yang sudah saya buat. Linknya saya simpan di description box. Di video selanjutnya, saya akan bahas mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Linknya saya simpan di description box. Bantu like video ini ya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan keluarga kalian, serta subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.